Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang C. Tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal on partial framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik maupun administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Tata kelola tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan aktualisasi sebagai unsur utama. Adapun untuk mewujudkan orientasi tersebut, suatu negara harus senantiasa menerapkan beberapa prinsip pemerintahan yang berkesesuaian dengan UNDP, diantaranya yaitu adanya kesetaraan untuk berpartisipasi dalam hal perkembangan kebijakan. 2. Kebijakan dan ketegangan atas adanya kebutuhan stakeholder, adanya kemampuan guna media segala perbedaan di antara stakeholder guna mencapai konsensus bersama, adanya akumulasi kegiatan-kegiatan didasarkan pada kerangka hukum, adanya transparansi dalam hal pengambilan suatu kebijakan, terdapat jaminan atas hak seluruh orang guna meningkatkan taraf hidup melalui berbagai macam cara yang adil, mempunyai visi misi yang luas, dan dalam jangka waktu panjang demi berlanjutan penghargaan sosial ekonomi yang ada. Asas umum pemerintah yang baik menurut UU Nomor 28 Tahun 1998 yaitu 1. Asas kepastian hukum yang berguna untuk mengutamakan insiden peraturan undang-undang, kepatuhan maupun kebijakan penyelenggaraan negara. 2. Asas tertib penyelenggaraan negara yang berfungsi sebagai landasan ketertiban atau kecocokan hingga keseimbangan pengabdian penyelenggaraan negara. 3. Asas kepentingan umum yang berfungsi untuk mendahulukan kesejarah umum. 4. Asas keterbukaan yang berfungsi untuk membuka diri bagi hak masyarakat untuk keperluannya. 5. Asas profesionalisme yang berguna untuk mengutamakan keahlian dengan kode EVI sebagai landasan utama. 6. Asas akuntabilitas yang berguna untuk menentukan bahwa setiap kegiatan harus senantiasa dipertanggungjawabkan. 7. Asas proporsionalitas yang berguna mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Indikator tata kelola pemerintah yang baik yaitu 1. Partisipasi. Partisipasi adalah indikator pertama dari tata kelola suatu pemerintah yang baik adalah partisipasi. 2. Transportasi adalah indikator penting berikutnya demi mewujudkan pemerintah yang ideal. 3. Koordinasi merupakan indikator fakta kelola pemerintahan yang dinilai baik. 4. Akuntabilitas adalah indikator wujud bertanggung jawab atas segala peraturan yang sudah dibuat. Ciri-ciri tata kelola pemerintah yang baik. 1. Adanya transportasi dalam hal pelanggaran pemerintah. Hal ini diharapkan mampu memberikan feedback bagi pekerja pemerintahan untuk dapat lebih baik lagi. 2. Adanya tanggapan yang cukup baik oleh aparatur negara. 3. Ditegakkannya suplemen hukum oleh negara ialah kekuasaan hukum berkait dengan norma-norma. 4. Adanya partisipasi warga negara yang
budaya yang baik. 7. Jelasnya tanggung jawab pemerintah. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada kata yang salah